Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Muhammadiyah Walidah Adi Purwanto SPDI, dan yang saya hormati Dewan Guru beserta staf tata usaha SDIT Muhammadiyah Walidah. Baiklah, sebelum acara kita mulai pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Habib Purwanto yang sudah menyediakan memberikan waktunya untuk saya menyampaikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SDIT Muhammadiyah Walidah. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Habib Umi yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya hari ini untuk saya menyampaikan memaparkan tentang budaya positif. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita kirimkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang dan penuh dengan kecanggihan teknologi seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, Abi Umi sekalian, maksud dan tujuan saya pada hari ini adalah di sini saya diberikan tugas dari BGP, Badan Guru Penggerak. Jadi di sini alhamdulillah saya sudah mengikuti pendidikan guru penggerak itu sudah pada modul 1.4 dan akan dimulai lagi di modul 2 karena ini akhir dari modul 1. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk memberikan pengimbasan kepada Abi Umi sekalian, yaitu pengimbasan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah SDIT Muhammadiyah Walidah Senin 23 Oktober 2023. Jadi sebelumnya masih semangat ya Dewi ya, walaupun udah siang masih ya. Coba kalau terus semangat, coba terus semangat dulu, terus semangat. Dan gitu lengkap ya. Jadi anak-anak aja yang harus semangat, kita juga sebagai guru harus semangat. Kalau saya bilang SDIT Muhammadiyah Walidah, jawabnya luar biasa ya. Siapa yang ini ya dia? SDIT Muhammadiyah Walidah luar biasa. Nah, ini judulnya tentang budaya positif. Kalau mendengar kata budaya positif, apa sih yang terpikirkan yang banyak oleh Abi Umi sekalian? Oke, ada yang mau menyampaikan? Oke, yang Siti? Kebiasaan sehari-hari yang memiliki nilai-nilai positif bagi guru maupun anak-anak. Iya, betul sekali. Kemudian ini ada kira-kira apa yang terbesit dalam benak kita dengan ada kata budaya positif? Apa sih budaya positif? Atau budaya positif itu seperti apa? Contohnya seperti apa? Seperti apa Kak Zalina? Misalnya contoh budaya positif ya. Kalau di sekolah. Ini di sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan ya budaya positif. Apa contohnya mungkin? Contohnya, misalnya anak melakukan kegiatan membersih lingkungan. Iya, benar sekali. Benar semua jawaban dari Melisna, dari Siti, tadi semuanya benar. Semuanya adalah dalam hal kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi di sini ada kata budaya. Artinya di sekolah kita itu harus berbudaya. Sikap itu harus terus-menerus dijalankan. Bukan hanya sekedar hari ini aja. Misalnya hari ini kamu tidak boleh terlambat ya Nak ya. Tapi besoknya berulang lagi tidak terlambat. Artinya itu baru berbudaya di sekolah kita. Baik, next. Kesepakatan. Mungkin ini karena udah siang nggak boleh ya, itu kesempatan boleh. Kalau mau ke toilet boleh. Nanti takutnya mau nahan kencing juga nanti boleh. Kalau mau izin keluar juga boleh. Selama proses diskusi kita santai saja. Jadi tidak usah terlalu ini. Silakan kalau ada keperluan atau ini diperbolehkan. Silakan next tujuan. Nah tujuannya adalah untuk memahami konsep inti budaya positif. Menerapkan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Nah, jadi nanti kita bagi wali-wali kelas ya atau mabel juga bisa
sebelum kita menerapkan di sekolah, itu kita wali kelas atau guru ngapel itu menerapkan dulu di kelas kita budaya positif itu. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, materinya ada berapa tuh? Lumayan banyak. Ini materi konsep inti dari budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Apakah ini sudah pernah mendengar kata-kata ini? Restitusi dan keyakinan kelas sudah pernah, mungkin sudah pernah dengar atau sudah pernah baca. Nah, kalau belum, nanti kita bahas di sini. Lanjut. Nah, indikator keberhasilannya di sini nanti Abi Uni bisa menerapkan ini, membuat keyakinan kelasnya masing-masing, ya, mampu membuat keyakinan kelas, mampu menerapkan disiplin positif, memiliki komitmen untuk menjalankan keyakinan kelas, mampu menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan untuk Abi ini semua. Bagaimana menurut Abi ini, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Gimana Abi ini? Setuju nggak? Kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, apakah setuju? Coba siapa yang setuju? Tunjuk tangan. Artinya tidak setuju semua ya? Tidak setuju, berarti semua tidak setuju ya? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Misalnya anak itu terlambat, kita suruh dia mencuci WC. Apakah besoknya dia bisa tidak datang terlambat atau masih datang terlambat? Tapi biasanya kita ketemukan di anak kita, besok-besoknya masih terlambat. Nah, jadi hukuman itu berarti tidak dapat mendisiplinkan anak, ya. Persepsi kita selama ini mungkin salah, karena saya juga merasa sebelum mendapatkan materi ini adalah bahwa kita ini lebih cenderung ke guru yang lebih ke penghukum gitu. Jadi kalau ada anak kesalahan kita langsung berhukuman gitu kan. Kalau kamu nggak buat PR, silakan kamu di luar, atau kalau kamu buat PR cuci WC. Nah, tapi hal yang kita lakukan itu tidak kita berpikir bahwa itu tidak mendisiplinkan anak sama sekali. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lagi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Oke. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan penghargaan. Setuju? Nah, nanti Abi Umi bisa tahu nanti benar nggak kalau saya jawab setuju, nanti kita ke materi selanjutnya. Silakan lanjut lagi. Nah, budaya positif. Budaya positif adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Jadi sukar diubah, ya. Kalau sudah berbudaya, artinya itu sudah diterapkan di sekolah kita, benar-benar itu menjalankannya terus-menerus gitu, bukan hanya untuk hari ini aja. Kemudian positif itu pasti, tegas, yakin, bersifat nyata dan membangun. Budaya positif adalah keyakinan yang bersifat nyata dan membangun yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Tapi kalau misalnya anak itu masih mengulangi kesalahannya besoknya, artinya itu kita belum menerapkan budaya positif, ya. Artinya anak-anak belum meyakini di dalam dirinya bahwa dia telah berbuat kesalahan, ya. Terkadang ada juga anak-anak yang saya temukan itu di kelas saya sendiri, malahan kamu nggak buat PR, cuci WC. Besok ketika dia nggak buat PR, malah dia sendiri yang minta, Taza, aku cuci WC ya, aku nggak buat PR. Artinya apa? Di dalam diri anak itu tidak menyadari kesalahan dia tidak membuat PR tadi, malahan dia suka punya hukum, ya, tidak belajar dari malah suka. Itu bukan budaya yang positif, yang tidak baik juga untuk anak. Lanjut. Latar belakang budaya positif itu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Ya, ini pertanyaannya, sudah aman dan nyamankah lingkungan kelas dan sekolah kita? Nah, itu tentunya kita sebagai guru
tentu ada pendapat masing-masing ya. Apakah di kelas kita sudah aman dan nyaman lingkungan kelas kita? Ya, tentunya banyak faktor-faktor ya yang menyebabkan kelas itu atau sekolah itu tidak menjadi tempat yang aman dan nyaman, bukan untuk murid saja, bahkan untuk guru. Ya, lanjut. Nah, permasalahannya di sini adalah ya sekarang itu murid itu adalah di akhlak dan karakter, kemudian juga motivasi belajar. Itu adalah permasalahan yang sering kita temui di kelas kita masing-masing ya. Kedua, masalah guru. Kalau guru itu di kedisiplinan dan kompetensi guru. Karena itu kita menyadari sendiri karena masih sulit gitu ya. Kalau menerapkan kedisiplinan 100% itu masih sulit karena makanya di sini kita harus belajar. Kalau kita mau kita disiplin, artinya kita harus mengulangi lagi kesalahannya. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada kata konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Tentu beda hukuman sama konsekuensi Raza ya. Hukuman itu lebih ke sesuatu yang menyakitkan, ya, tidak nyaman untuk murid, untuk jangka panjang apalagi. Karena terkadang kita refleks gitu ya. Karena kadang kita sebagai guru kan kesabaran itu ada batasnya kadang. Apalagi anak yang suka berbuat ulah, kalau kita udah kayak ini, langsung aja kita hukum kan. Langsung kita marah-marah atau nah ternyata itu berdampak tidak bagus untuk anak-anak ternyata, dan itu bisa berdampak untuk jangka panjang. Pertama, selain itu bisa menyebabkan rasa kebencian, ya, kebencian terhadap guru, ya. Kemudian juga bisa menyebabkan rasa dendam. Ada ya anak yang dendam sama guru, anak ini kadang tipe anak itu beda-beda. Ada yang dendam, dia merasa dirinya dipermalukan di depan teman-teman, dimarah di depan teman-teman, dia malu, dia dendam, ya, sakit hati ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian korban mendapat keadilan, murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Nah, jadi dengan kita marah-marah tadi, bentak-bentak tadi, bukan dia berubah, tapi malah membuat perilakunya itu tadi bisa menjadi lebih agresif lagi dari sebelumnya ya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi, nah ada restitusi di sana. Nah kalau restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita di sini bukan memberikan hukuman, bukan memberikan konsekuensi, tapi kita bagaimana menggali di dalam diri anak itu apa sih pilihan mereka, ya, atau mau sering terlambat terus atau gimana? Itu nanti ada caranya, ada triknya gitu. Kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, artinya apa? Misalnya kalau dia berkelahi, contohnya misalnya Edo dan kakak bertengkar, berkelahi. Nah, kemudian kakak menarik baju Edo, lepas kancing sebelum baju Edo ya. Nah, kalau kita marah, kamu nih ya langsung marah begitu kan? Lepas kamu kancing baju Edo. Kak mak juga marah. Nah, harusnya ternyata itu bukan hanya itu temannya kan, memang diri kita seperti itu, masih refleks tadi kan, refleks marah. Nah ternyata itu nggak boleh kita terapkan lagi itu. Karena kenapa? Ya, karena itu akan menyakiti anak yang pertama, kemudian juga membuat anak tidak nyaman, ya. Tadi timbul dendam dan kebencian di dalam diri anak, ya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Nanti kita menggunakan adanya restitusi caranya. Nanti kita bisa belajar bersama-sama sebagai wali kelas atau guru magang dan sebagainya pada kelas sekolah. Itu bagaimana sih kita menghadapi anak yang bermasalah? Nah, cara baiknya bagaimana? Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan masalah terpecahkan. Nah, itu kita yang mau, ya. Kalau misalnya anak masih kurang besoknya, artinya masalah itu belum terpecahkan oleh kita, ya. Lanjut. Oke, lanjut aja. Nah, ini ada tindakan guru menurut Abi dan Umi, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Pernyataan tersebut ya. Yang pertama, siapa yang mau menjawab? Pertanyaan
pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Abi Uni itu hukuman atau konsekuensi? Benar. Hukuman ya? Nah, itu contoh dari hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, itu konsekuensi. Dan tadi aku sudah bisa membedakan mana yang konsekuensi, mana yang hukuman. Konsekuensi lebih positif daripada hukuman. Ketimbang kita marah-marah, habis energi, ada baiknya kita terapkan karena itu dia yang mencari masalah. Apa sih nak solusinya? Kamu tadi sudah mencoret meja. Coba sekarang kamu pikirkan, ya. Bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu nak? Ya, kita gali, kita cari. Tentunya dengan kita ajak mereka berbicara berdua. Jangan kita marah dari hati ke hati. Insya Allah, ya. Karena itu akan meyakini kesalahannya. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Murid diminta bertanjak kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, di sini kita harus terapkan anak kita ya. Jadi bukan memberikan hukuman, tapi anak itu harus tahu konsekuensi saya melakukan kesalahan itu apa. Apa yang harus saya perbaiki? Gitu. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Iya, mereka tidak memilih. Kalau tidak ada hadiahnya, mereka tidak akan melakukannya. Iya. Artinya apa? Itu bukan dari internal anak, itu dari motivasi eksternal kita. Nah, kamu harus ini nanti Taza kasih kamu hadiah. Itu kan motivasinya dari kita, dari eksternal. Kita kan orang tua, ya. Sedangkan yang bagus itu adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri, ya. Itu bedanya motivasi internal sama eksternal. Jadi bukan untuk dapat penghargaan, bukan untuk menghindari hukuman, gitu. Lanjut. Nah, motivasi diri dalam diri intrinsik saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak dalam bentuk hadiah, gitu. Tapi bagaimana seorang anak itu dia menghargai dirinya sendiri. Aku sudah bisa baca, ya, bangga terhadap dirinya sendiri, ya. Aku sudah bisa baca Ustazah Ana dan Ustazah Setan, ya. Jadi dia bangga terhadap dirinya sendiri. Bukan karena mau dikasih hadiah sama Ustazah Ana. Besok Ustazah kasih uang 5.000, nah, ya. Kalau udah lancar membaca, nah itu nggak bagus sebenarnya kita memberikan hal-hal seperti itu kepada anak. Saya juga baru tahu setelah memahami materi di model ini, gitu. Nah, lanjut kemudian. Nah, baru sebelumnya ini ya. Nah, nanti keinginan saya sendiri untuk pembahasan ini adalah nanti juga saya akan terapkan di kelas saya masing-masing. Bagaimana kita membuat keyakinan di kelas masing-masing, gitu. Nanti kita tempelkan di depan, kita ajak anak-anak. Nah, apa sih bedanya keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa enggak peraturan kelas, gitu? Ya kan? Biasanya kalau di kelas kita ada peraturan kelas, peraturan sekolah. Kok diubah bahasanya jadi keyakinan? Ada yang tahu? Karena apa? Kalau keyakinan itu kata-katanya lebih positif, tidak negatif. Kalau peraturan, tidak boleh membuang sampah,
tidak boleh datang terlambat, ya kan? Kita hapus sekarang kata tidak boleh, kata jangan itu tidak kita pakaikan lagi untuk peraturan di sekolah atau di kelas. Kita pakai kata-kata yang positif. Apa bisa digantinya tadi kan? Jangan terlambat. Bisa kita ganti dengan apa? Disiplin waktu. Kata-katanya lebih yang positif. Jangan pakai jangan, tidak boleh, ya, tidak boleh buang sampah, tidak boleh ribut. Kita ganti ya, diberi waktu, saling menghargai. Nah, itu lebih positif kata-katanya. Nanti boleh kita minta setiap anak-anak kita siapkan kertas seperti itu, sticky note ya. Kita bagikan ke masing-masing anak kita. Kalian suruh mereka tulis apa keyakinan kelas yang mereka mau. Yang mereka mau tentu apa keyakinan kelas. Pastinya setiap anak nanti berbeda. Nanti kita suruh dia tempel di depan kelas, terus kita kelompokkan. Ya, seperti itu ada mandiri, tepat waktu, religius, tertib, jujur, dan itu akan kita pajang di kelas kita. Lanjut. Nanti setelah pembahasan ini saya harap adik-adik semuanya bisa menerapkan ini di kelasnya masing-masing keyakinan kelas. Tadi kenapa nggak peraturan aja? Peraturan kelas kita sudah ada, iya. Tapi kenapa kita validasi, kita tanya. Misalnya dia tadi berkelahi karena misalnya kawannya, misalnya terkadang anak itu kan emosi karena dipancing oleh temannya, ya kan? Kalau kita dipancing mau gitu, kenapa anak tadi kamu marah nak? Gitu. Misalnya dia jawab, iya Taza, karena aku gak marah, berarti aku dicabik. Gitu. Artinya itu kita sudah memvalidasi tindakannya saja. Ya nak, memang benar, ya. Wajar misalnya kalau kakak marah bukan mencabik kaki, ya. Tindakan atau cara dia ke kakak terhadap menarik baju itu tidak benar. Seperti itu, ya. Lanjut menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tanyakan. Kan kita sudah berkeyakinan kelas tadi. Kakak kalau misalnya narik baju kawannya sampai cabik tanggal semua, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dia lakukan? Yang sudah kita buat kemarin? Dia pasti ingat. Misalnya apa keyakinannya? Misalnya dia jawab saling menghargai saja. Iya. Nah, ya. Karena itu tadi kan keyakinan. Jadi dia yakin tidak ingat gitu. Coba kalau datang sekolah yang ada 20, 50 peraturan, tidak ingat belajar apa, ya? Coba kita buat peraturan. Keyakinan kelas nggak boleh nggak usah terlalu banyak, ya? Ya sedikit 5 atau 6 asal itu tuh diyakini benar gitu jadi anak seperti itu. Lanjut. Nah, menstabilkan identitas itu kata-katanya seperti ini saja. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu atau ustaz juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ustaz SD dulu. Nah, jadi mereka itu merasa stabil sekali di sini. Kamu berhak merasa begitu atau kita bisa menyelesaikan ini. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ya biasanya kan anak kalau berkali ini ngomong ini mencari kebenaran semua tidak tertarik gitu. Tapi ia mencari solusi dari permasalahan kalian. Gitu. Lanjut. Itu kata-katanya. Ini contoh kata-kata validasi penilaian salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita? Kamu meyakini itu? Keyakinan apa yang belum kalian tunjukkan? Apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan? Hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan? Jadi sebenarnya mungkin ya kita sudah sedikitnya sudah menerapkan sedikit institusi ini, cuma belum konsisten gitu, ya. Lanjut aja. Oke. Apa Ustazah mau lihat video contoh praktek segitiga resolusi? Boleh?
Nah ini ada contoh video guru yang menerapkan segitiga restitusi. Ya, Naskah. Ibu benar tadi kalian berkelahi, apa benar? Ya, Bu. Nah, coba sekarang siapa yang mau cerita duluan? Bu. Baik, silakan Rehan. Dasar ambil air minum aku tanpa izin, terus aku dorong, terus dia mukul Gitu. Naskah ada yang bicarakan. tapi aku udah bilang kan tuh mereka ngejawab, jadi aku ambil minumnya. Aku dia bukan karena gak mau kasih kak, aku juga kan belum minum. Baiklah, sekarang ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Bagaimana? Apa kalian setuju? Ya Bu. Sekarang kamu berarti punya alasan kenapa mengambil air minum Rehan tanpa menunggu izin. Aku tadi di terasku, pas aku mau ngomong, habisku, ibu dulu, karena harus minum, minumnya. Alasan kamu keluar? Tadi kan kalau keluar tuh, Iya, jadi kamu pengen balas ya. Terus, Rehan, kamu juga pasti punya alasan kenapa tidak belum berizin terus bawa kasih. ya aku kesal Bu, asalnya kan mintanya maksa. Meski kamu ingin mencoba melindungi diri kamu sendiri ya. Nah, coba sekarang Rehan, apa kalian masih ingat dari nilai yang ada pada keyakinan kelas kita? Sibu, Naskah, apa perbuatan kamu tadi itu sudah sesuai dengan kelas? Nilai apa yang kamu rasa buatmu? Bagus, aku masih ingat ya. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk mengeluarkan nilai sopan santun diri milik pribadi? tadi rumah jadi kan kalau ini kita Jadi kalau mau pinjam atau minta barang dari orang lain itu harus meminta izin dulu ya. Terus kalau untuk kontrol diri itu bagaimana? Jadi kalau orang marah kita harus mengukur atau berkata basi jadi tidak akan main asal ya, tidak main isu ya. Bisa sekali ya. Semoga kamu lebih bisa mandiri, lebih bisa sopan santun dan mengobrol. Nah sekarang Rehan, apa perbuatan kamu tadi sudah sesuai dengan nilai-nilai pada keyakinan kelas itu? Belum Bu, kira-kira nilai apa yang masih perlu kamu kuatkan? empati sama harga diri Bu. Oh iya, bagus kondisi. Bagaimana cara kamu untuk menguatkan hal tersebut? Untuk melakukan orang sebisa mungkin tidak akan marah Kita kamu itu harus gimana? Apa harus dengan kalau jadi marah tidak akan mendorong atau memukul. ini tidak akan berbuat salah sebenarnya. Jadi kamu sudah mau memperbaiki diri dengan menolong orang lain, mau berbagi dan apa tadi? Kalau marah tidak berbuat salah. Bagus Rehan. Nah, ini jadi apa ya? Ini salah satu contoh praktik segitiga restitusi. Kemarin itu juga saya juga sudah mencoba menerapkan di kelas saya ya terhadap kemarin kakak terhadap boleh ini Ustazah terapkan untuk anak-anak yang sering terlambat atau yang sering mengganggu teman. Nah, jadi di sini kita membantu anak mencari solusinya. Ya, bukan kita menghukum, bukan kita marah-marah,
tapi bagaimana anak itu bisa menyadari kesalahannya. Dan kalau kita sudah buat keyakinan kelas tadi, mereka kan ingat, ya, apa sih nak keyakinan kelas yang sudah kalian langgar, ya, sudah kita buat, nah, itu. Lanjut. Dan itu tadi sedikit rangkai, sedikit materi yang sudah saya sampaikan mengenai kebutuhan dasar manusia, ya, motivasi sedikit tenang, kemudian 5 posisi guru, kemudian juga segitiga restitusi itu adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan anak, ya, sesuai dengan budaya itu. Sekarang apakah dia ada pertanyaan? Boleh, silakan, atau menanggapi atau pertanyaan kami persilakan. Gak ada? Oke, boleh kalau nggak pertanyaan boleh refleksi gimana tadi setelah dapat materi tentang ini gimana gitu. Jadi pemikirannya gimana? Boleh Kak Bapak? Silakan disampaikan saja. Sini, Siti. Boleh? Silakan disampaikan. Dari 5 posisi guru tadi, ya, kemudian dari kemudian segitiga restitusi tadi, boleh kalau boleh menanggapi dari materi yang sudah didapat hari ini. Oke, boleh, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini media menanyakan mengenai ini pribadi ya, Bu, ya. Jadi kelas ini ada anak yang memang betul saya. Jadi setiap ada problem itu mereka sering curhat. Masalahnya itu dengan teman kelasnya. Jadi mereka itu curhatnya mungkin kebetulan wali kelasnya ini cowok. Jadi yang punya masalah ini anak cewek, dia segan cerita sama wali kelasnya. Masalahnya ini yang unik ketika si A curhat sama saya seperti ini, nanti si B juga curhat gini. Jadi saya tuh bingung gimana mencari solusinya itu. Sepertinya masalahnya itu mengarah ke pembulian. Jadi saya masih bingung menanggapinya itu gimana supaya menjadi penengah di antara mereka. Nanti saya takutnya ketika saya memberikan nasihat arahan itu dia kan dekat sama Miss Siti, makanya dibela terus. Aku udah dekat sama Miss Siti, mungkin dia tidak percaya sama kamu. Jadi gimana cara memberi pendengaran dari problem tersebut? Baik, tepuk tangan dulu untuk Mas Siti. Jadi kalau permasalahan yang ambil lagi sendiri. Jadi gini Mas Siti, harusnya sebelum masalah itu anak-anak itu masalah itu disampaikan ke guru wali kelas lain, kita harusnya sebagai wali kelas dulu yang menyelesaikan masalah itu. Jadi artinya kita sebagai anak itu lebih curhatnya ke guru lain, artinya ya di posisi ke guru lain. Artinya berarti kita belum menerapkan posisi kontrol kita tadi sebagai manajer tadi. Iya. Karena apa? Kita di sini kalau sebagai wali kelas itu dituntut harus bisa melalui permasalahan anak. Memang pada intinya di lapangannya mungkin banyak faktor yang kita temukan. Tapi bagaimana caranya kita harus menerapkan posisi manajer itu, gitu, ya. Jadi kalau bisa itu kita wali kasih dulu, atau bisa Mem Siti kasih solusi ke anaknya. Coba nak disampaikan sama wali kelasnya dulu, gitu, ya. Karena kenapa? Ketika kalau mereka menyampaikannya ke guru lain duluan, itu artinya berarti mereka merasa tidak nyaman dengan wali kelasnya. Enggak masalah, wali kelas itu mau cewek cowok sama, ya, sama itu sama guru. Artinya kita harus memberikan ruang untuk anak bagaimana mereka bisa cerita masalah itu, gitu. Iya, ya. Nanti katanya Mbak Siti kalau seperti itu terus banyaknya yang Mbak Siti selesaikan, gitu. Belum selesaikan masalah yang di kelas sendiri, ini udah yang di kelas lain, gitu. Nah, takutnya nanti kan kalau nggak disampaikan sama wali kelasnya juga belum tentu awal untuk permasalahan ini, gitu, kan? Nah, ya, jadi
Jadi nanti Mem Siti minta tolong boleh Mem Siti nanti berkomunikasikan sama wali kelasnya, wali kelas berapa misalnya ya, anak cerita itu siapa boleh disampaikan ya. Jadi Mem Siti tidak terlalu berlebihan gitu menjawabnya, sudah mau menyelesaikan masalah sendiri, mau sama yang lain. Biar wali kelas itu belajar semua gitu, cara menyelesaikan masalah sendiri. Nanti kalau takutnya seperti itu, ya. Jadi kita tidak ada kontrol, kita bukan sebagai manajer, tapi mengajar saja begitu. Tetapi kan yang terpenting tadi apa? Masalah yang terpenting tadi kan akhlak, itu kan, ya. Materi itu bisa kita sampaikan kapan saja, apalagi sekarang, ya. Mereka bisa dapat materi dari berbagai sumber, gitu, dari internet, dari Google, ya. Yang terpenting itu bagaimana cara kita mengubah akhlaknya yang terutama. Itu yang di zaman sekarang. Yang di zaman sekarang itu yang terpenting. Kenapa? Kita lihat sendiri ya, anak-anak kita kan semakin tahun ke tahun itu kita lihat sendiri, ya. Kualitas karakter anaknya seperti apa? Nah itu jadi PR penting bagi kita guru-guru, ya. Jadi PR sekali kita bagaimana bisa mengubah akhlak anak dari anak yang sering membuli, ya. Nah itu tadi bisa kalau di kelas MEM atau di yang laboratorium lain boleh terapkan sedikit garis diskusi tadi. Coba boleh, ya. Insya Allah dengan kita mengajak mereka berbicara, ya, nanti kan mereka akan bercerita sendiri apa sih ya tidak nyamannya apa di kelas, ya. Misalnya tentu anak yang membuat bully itu juga ada alasan, gitu, ya kan? Ya kan? Tentu ada alasan. Kita tanyakan alasannya. Kenapa sih nak kamu sering membuli ini, ya? Ya? Apa penyebabnya? Nanti dia akan ceritakan. Silakan panggil anaknya. Kalau bisa panggil anaknya itu ya antara anak yang bermasalah saja gitu. Tapi jangan di depan kelas. Kita usahakan ini kalau ada anak yang bermasalah, mohon di sabarnya di dulu, nanti ketika sudah belajar selesai kita tetap kita belajar dulu. Nanti setelah sudah kita belajar kita panggil anaknya. Coba kita ajak berbicara. Dan ya. Tentunya itu bukan permasalahan yang saja, itu menjadi permasalahan kita semua, ya. Habis di sini, tentunya di setiap kelas pastilah ada anak yang suka bully, ya. Nah itulah menjadi tantangan kita sebagai seorang guru saat ini, ya. Bukan hanya menyampaikan materi pelajaran saja yang tanggung kita, ya, tapi bagaimana kita membentuk karakter anak, apalagi kita di SDIT, ya. Mudah-mudahan dengan niat baik kita tadi, niat tulus, niat baik kita, semoga Allah permudahkan gitu, ya. Sebelumnya ya, kalian ya, kalau kita benar-benar meminta, ya jangan lupa kita meminta pertolongan juga kepada Allah gitu. Setiap kita sholat itu didoakan, ya, gitu nanti. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Oke, Abumi, mungkin terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mendengarkan materi dari saya berharapnya ini dapat bermanfaat untuk sekolah kita, terutama untuk adik untuk diterapkan di kelasnya masing-masing, ke anaknya masing-masing. Saya mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi masih banyak kekurangan, ya, atau kekurangan pahaman kepada anak saya menjelaskan. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mengaku. Saya iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.